Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan suatu saat kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Semua kita nih ada gilirannya, tinggal nunggu waktunya. Siang ini tadi alhamdulillah. Kenapa saya ucapkan alhamdulillah? Karena gimana pun Bang Upi itu dalam keadaan sakit ya. Sudah beberapa hari dirawat di ICU ya. Saya sempat beberapa hari yang lalu mau jenguk, cuman memang karena sekarang banyak kajian online, jadi belum sempat jenguk. Harusnya malam ini memang saya udah janji sama istri beliau mau jenguk ke rumah sakit Pelni. Tapi tadi habis online saya dapat info dia sudah meninggal dunia kurang lebih jam 2 Terakhir sama Bang Upi itu saya bikin konten YouTube ya. Sempat nginep di rumah seorang nenek, rumahnya yang kalah kadarnya, itu terakhir. Dan nggak sempat ngobrol banyak karena memang nanti juga next ketemu lagi. Ya pengalamannya sama Bang Upi, sama Bang Obik Latah ini kita sahabat kemana-mana bareng. Saya di dakwah gitu ya, terus Obik Latah sama Bang Upi ini MC nemenin saya kemana-mana dari mulai ke Jawa Barat gitu, bareng. Bahkan beberapa kali rezekinya Bang Upi ini bagus banget. Beberapa kali saya dulu mau ngajak Bang Edi sembako, beliau nggak bisa, ada halangan, Bang Upi yang berangkat. Terus mengajak Bang Daus Mini, ada urusan, dia nggak sempat berangkat, Bang Upi lagi berangkat. Terakhir sama Bang Upi ke Turki ya, kita sampai ke Turki. Bang Upi ini orang yang menurut saya berjuang ya. Artinya beliau kalau kita ajak kemana-mana, kalau urusan dakwah, bismillah pasti dibilang-bilangin. Touring pun gitu, saya beberapa kali sama Bang Upi sempat pingsan dia touring kedua kali di daerah Tasik itu, kita mengisi acara dakwah sama Bang Upi juga, sama Bu Ali Sugigi, sama Bang Daus juga. Jadi memang banyak kenangan lah sama itu Bang Upi. Kalau kita tuh nggak pernah ngerti sakit. Iya, Bang Upi gimana kan sehat. Ayo kemana sehat, berangkat. Kalau gitu nggak pernah ngeluh. Yang saya salut juga, dia tuh kalau saya ajak ngasih bantuan itu semangat. Bang Jack, pokoknya kalau ngasih bantuan saya nggak diajak, kamu dosa. Sampai sebegitu pengen. Dia cuma bilang, aneh nih nggak bisa ngasih uang, paling titipan tetangga, saudara, mie instan, tempos, dia bawa gitu. Terus kalau ngasih bantuan kita sampai ke gunung-gunung, itu dia ngos-ngosan tapi masih dibela-belain banget. Ya sebagai sahabat, terutama saya, Bang Upi Latah, kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan segala amal baik beliau diterima oleh Allah, dosa, hilaf dan salah ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin beliau orang baik, solider, nggak pernah perhitungan sama teman. Dan walaupun umurnya ternyata 10 tahun lebih tua dibanding saya, apalagi dibanding sama Opi, tapi nggak ngerasa apa ya, dia kayak sahabat aja, kayak kita seumuran lah, Ada jarak. nggak ada jarak. Apalagi waktu kita umroh terus ke Turki, itu benar-benar yang bareng banget deh. Nah itu kenangan aneh waktu sama almarhum nih. Kalau tidur kita kemana-mana acaranya bisa, kalau tidur nggak mau bisa dari aneh. Kalau dia curhat dulu, curhat ngasih kayak pelajaran yang penting itu pertama dia udah ngomong dulu. Yang kedua, walaupun lagi sakit gimana, benar kata Ustaz, dibilang kayak apa urusan kayak udah rencana itu udah kita ajar aja, walaupun kasarannya nggak ada bayarannya, udah terusin aja, yang penting mah udah yang bayar sama Allah. Hitung-hitung nabung sama Allah gitu, nabung di bank aja ada bunga, kita apalagi sama Allah masih berbunga. Itu pelajaran banget buat Ya banyak sih kenangan sama Bang Upi. Tapi memang kalau sakit kita tahu beliau lebih sakit, kita ajak kemana-mana. Saya sering bilang, Bang, mobil aja
aja, nggak usah naik ke tempat pengungsian. Iya bang, masa bang itu dapat pahala, aneh enggak? Ya jadi teman bercanda gitu kan. Walaupun kita lagi kasih bantuan, jadi ada yang menghibur aja. Bang Upi itu memang komedinya natural sih ya. Dia nggak cuma lagi on air atau di atas panggung, tapi sehari-hari juga memang bercandanya cerdas gitu. Bikin kita terhibur. Ke Jogja tuh ya? Di Jogja. Terakhir ngambek. Dia bilang, Kopik, memanggil kan Kopik, iya Kopik. Bang Upi kok nggak ngajak-ngajak aneh sih katanya, bukan gitu. Enggak, lagi bercanda nih. Ya Bang Upi kan lagi bengek gitu. Kadang-kadang kita bercanda begitu, kadang ya Allah itu tuh bercanda yang kayak gitu ya kita ngerti kondisi beliau tuh nggak sehat, tapi kadang kalau udah di atas motor tuh kayak orang nggak sakit gitu, sehat aja. Kalau umroh tuh pasti Bang Upi ini orang yang paling cepat tersentuh. Kalau kita lagi doa depan Ka'bah, di Multazam, terus dia pernah bilang, Bang Jack, mudah-mudahan kita bareng dakwah nggak di sini doang ya, tapi sampai ke akhirat, sampai kayak gitu. Terus kalau lagi ngeluh, bukan ngeluh sakit, saya ngelihat dia sakit nih udah parah. Sampai pernah di daerah Tasik, saya sama Bang Daus, kita berhenti sejenak makan. Itu udah apa sih, keliengan ya? Udah kayak mau pingsan. Itu pingsan aja minta izin dulu. Bang Jack boleh geser dikit nggak? Gelas teh digeserin. Udah rapi baru dia pingsan. Jadi memang karakter dia tuh nggak menyusahin orang gitu. Rumah saya kan jauh di daerah Pisangan kan. Kadang karena saya tahu kondisinya, saya sering bilang udah bang dianterin, nggak naik Grab. Dia naik motor, dijemput ya. Karena sih katanya jam 9, besok jam 8 pagi-pagi insya Allah saya balik lagi sama Bang Opik sama teman-teman. Kita ada niat mau ikut makam. Orangnya solider, nggak hitung-hitungan, orang baik lah ya. Orang itu nggak mau ada masalah, karakter Bang Opik. Kadang kalau ada temen lagi bermasalah, dia nengahin. Saya aja kadang kalau lagi bete sama siapa, terus dia tahu, pasti dia ngebilanginnya tuh sebagai sahabat. Tuh Bang Jack, apa sih yang gitu dipikirin, nggak usah deh, jangan baper gitu. Karakternya gitu. Kita tuh bertiga udah kayak 3 serangkai. Jadi kalau ada ustadz ceramah, tandem sama Bang Upi ya siap. Udah. Iya. Kadang kita juga kadang-kadang nih suka berantem nih, ya kayak gitu tadi. Ya udah biarin Bang Upi, dia mau ngomong gitu, ntar ya udahlah Bang Jack dia mau begitu. Jadi ini bukti kalau emang Bang Upi ini emang orang baik, terbukti yang datang ke sini tuh berdoa ke Bang Upi itu banyak banget. Di sosmed juga saya lihat, Masya Allah, hampir rata-rata ikut berbela sungkawa ya atas meninggalnya Bang Upi. Sebagai sahabat tidak lain, mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ngobrol sama saya tuh Bang Upi pengen banget nyaksiin anak yang lakinya nih, Alfi, pengen banget nyaksiin anaknya menikah. Karena kuliahnya dekat rumah saya, jadi sering mampir. Ya inilah cara Allah, ini pada Allah. Kita doakan mudah-mudahan Bang Upi udah tenang, udah nggak ngerasain sakit. Allah itu punya cara yang terbaik ketika sayang sama hambanya. Mungkin di mata kita ini musibah. Kenapa saya di awal bilang Alhamdulillah? Karena bisa jadi ini hadiah dari Allah. Allah lebih sayang sama Bang Upi, makanya diambil. Gitu. Kita doakan bareng-bareng. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'aswara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kiranya artinya sedang berduka ya, dunia komedi kembali berduka. Ya, dunia komedi kita lagi kemarin kan hujan ya. Sekarang ya, saya kenal beliau ini zaman dulu kita masih ya boleh dibilang masih zaman sama-sama ya terjun ke dunia sinetron.
Ya alhamdulillah kita bertemu sama Iwin, sama Pak Yadi, termasuk kan almarhum ini kan satu grup nama kita sembako. Ya orangnya memang penglihat baik, jadi tidak pernah namanya mau gimana. Karena kalau kita main tuh, ya orangnya suka ngasih masukan lah. Bang Adam seperti apa? Baik, dan sampai detik ini juga sebelum dia masuk rumah sakit kita sering komunikasi, walaupun nggak lewat telepon, kadang lewat sosmednya, kita punya bercanda-bercanda, mereka biasa lah namanya. Kadang-kadang kita dikatain, oh iya yang hidung betet, udah bercanda-bercanda seperti itu. Saya kebetulan dari pimpinan kantor hukum Maslau dan saya pembina Bank Japar Indonesia Presidium Jakarta Barat. Ini Pak Sekda saya, Pak Rizky namanya. Saya awal datang kemari untuk melakukan tadinya konsultasi untuk menjadi ikon untuk seminar tentang konsultasi permasalahan hukum tentang narkoba dan konsultasi hukum tentang agraria. Karena di mana masyarakat Indonesia ini banyak tidak mengerti tentang hukum agraria. Makanya saya kemari lihat beliau ternyata telah meninggal dunia. Beliau beberapa kali sowan ke kita untuk melakukan itu. Akhirnya karena beliau tidak ada umur, semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau menjadi didekatkan para alim ulama, semoga beliau menjadi orang yang waromah. Maka untuk itu saya kemari mendoakan beliau, dan kebetulan untuk kedepannya Pak Adam yang saya akan menjadikan ikon untuk Bank Japar kebetulan berada di wilayah kami tinggalnya, karena ini ada di wilayah kami, khususnya di Presidium Jakarta Barat. Waktu itu ulang tahun pasti, ya kurang lebih tahun 2020. Kita acarakan di Satya. Nah itu ya baik, terus juga humoris. Nggak pernah dia merasakan punya penyakit atau dia merasakan ada keluhan gitu, enggak. Dia walaupun sakit dia tetap happy aja, dia tidak merasakan bahwa dia mempunyai satu kalau dibilang dia penyakit yang memang ya kalau kita bilang kronis lah ya seperti itu. Tapi dia tetap aja seperti biasa aja gitu. Kita juga tidak pernah menyinggung, walaupun dia lagi sakit tetap kita ajak happy terus. Jadi seolah tidak ada masalah di dalam dirinya. Dia memang baru tahu belum lama dia punya penyakit komplikasi. Kalau lulus sih dia nggak pernah cerita kalau dia punya penyakit. Karena kalau kita lihat cuman ada perubahannya di badan. Saya cuman nggak mau negur ya, karena kan perasaan dong kalau kita tegur. Jadi kita lihat, oh dia lagi ada penyakit seperti itu. Saya lihat badannya ada perubahan kan, udah mulai kecil, lurus lah ya seperti itu. Nah di situ ya udah tetap aja kita tetap happy aja sama dia. Jadi tidak pernah kita menyinggung, oh sakit apa gini, nggak pernah seperti itu. Jadi tetap aja kita biasa aja. Dari Bang Sekjen sendiri, sosok almarhum seperti apa sih? Ya, kalau untuk sosok almarhum kan kita belum kenal banget ya. Memang rencananya kita akan menjadikan ikon Bank Japar Indonesia Jakarta Barat karena beliau kebetulan tinggal di domisili kita. Tapi sekarang Allah berkehendak lain, beliau dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya baru hari ini Bang, baru mau di Hari ini rencananya mau dikukuhkan atau kemarin kita udah ada komunikasi dengan Bang Yadi Sembako sendiri, dengan beliau juga, karena emang kan kemarin lagi sakit, kita tunda-tunda terus dan sampai akhirnya Allah berkehendak lain. Tapi emang Bang almarhum memang sangat perhatian terhadap permasalahan narkoba ini. Kalau untuk itu sih belum sejauh itu pembicaraan kita, nanti kita baru komunikasi terkait dengan program Bank Japar, mau ada penyuluhan narkoba dan lain-lain, artinya penyuluhan pengertian hukum kepada masyarakat, dan mengupi kita akan jadikan ikon, baru sebatas itu aja komunikasi saya. Sebagai duta narkoba di ini, setiap ada pemusnahan pasti kita hadir. Karena memang kita memberikan penyuluhan buat namanya teman-teman atau sahabat saudara yang memang jangan pernah menggunakan narkoba, karena narkoba juga dilarang di negara, sama juga sama agama seperti itu. Jadi kebetulan juga Bang ini minta saya dengan almarhum menjadikan sesuatu, karena kan almarhum kan sering ikut dakwah juga kan. Nah di situ jadi kita akan dimatchingin di dalam program Bank Jabar ya.
berdoa semoga hidayat dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan dia bisa ikhlas ya menerima semuanya. Amin amin ya Allah. Bercanda terus. Kalau suka manggil saya Kak Wowo, apa kabar gitu. Bercanda deh bapak lu tuh. Orangnya kocak dan selalu memerankan logat-logat Cina gitu. Dan lucu orangnya, lucu. Terus juga energik, biasa-biasa juga nggak mikirin dia sakit atau apa. Kan udah lama sakitnya nih ya. Iya. Sakit terus sembuh, mengingat terus sakit, tapi nggak memikirkan bagaimana dia sakit gitu. Nggak pernah dia ngomong cerita bagaimana dia sakit. Pak Jarwo tahu nggak sih 4 bulan terakhir ini tadi katanya kondisi beliau memang sudah drop. Iya, kemarin itu beberapa waktu lalu di grup Paski itu kan di WA itu diupdate bagaimana keadaannya Murphy, dirawat di rumah sakit sampai masuk ICU segala macam. Terus hari ini tadi dapat kabar tuh di grup juga bahwa beliau sudah meninggalkan kita. Jadi ya kaget juga anaknya yang kedua ya, bungsu nih, nama kamu siapa? Azrina. Azrina, sekarang baru mau masuk SMA ya? Iya. Nah ini anak paling tua, namanya siapa? Alfi. Coba buka itu sedikit aja. Mirip banget sama Murphy nih. Mirip banget. Mirip. Kalau nggak mirip anak siapa? Iya, berarti anaknya. Nih, Pak Jarwo, beliau berdua ini kan sudah kehilangan sosok figur yang mencari nafkah. Apakah nanti dari pihak organisasi Paski? Ya, tadi saya juga udah ngomong. Ini kalau dia kan udah mau lulus wisuda ini lagi paling gede. Nah ini SMA mau masuk SMA nanti kalau misalnya mau kuliah Paski akan bantu untuk beasiswa. Nah, alhamdulillah kita ada kerjasama dengan universitas. Nanti kuliah juga di sana free, nggak bayar. Jadi anak-anak pelawak ya nanti kalau dia mau daftar di Paski nanti kita bantu. Terus kemarin teman kita almarhum Idan, sekarang Murphy anggota Paski juga kita merasa kehilangan. Ya kita nggak nyangka ya umur ya, kita nggak tahu. Murphy ini orang sangat bersahabat gitu ya. Kalau ketemu sama teman-teman selalu ceria gitu, bercanda gitu. Jadi nggak ada mengeluh dia sakit atau enggaknya, dia nggak pernah gitu cerita. Dalam arti ya mungkin supaya ini ya situasi bisa cair gitu ya, dia nggak mau menceritakan tentang sakitnya dia gitu. Dan orangnya baik. Saya dulunya jantung ya, jantung itu sempat operasi sampai berapa kali keluar masuk rumah sakit. Nah kalau yang terakhir ini mungkin udah merembet ke yang lain atau gimana gitu. Ya ini mungkin udah puncaknya dia ini kali ya, mungkin udah nggak kuat kali. Apalagi udah masuk ICU segala macam udah. Karena kita juga dikirim foto teman-teman update gitu yang besok ke rumah sakit, update ke grup WA Paski. Kondisinya seperti itu udah kritis di ICU. Dan beberapa hari kemudian sekarang ini kita dapat kabar dia udah meninggal. Kurang lebih jam 2 siang, kurang lebih 2 siang. Yang mengabarkan anaknya atau? Yang mengabarkan saya baca dari grup aja gitu, dari temen lawak juga, tak saya namanya. Jadi pengen sehat, grupnya naik lagi namanya, bisa lagi. Bismillah, oke, tadi itu kan, ini bisa insya Allah, aku naik lagi, gitu meskipun KOP istilahnya orang udah jarang ini, tapi tetap ayo KOP semangat aja. Sekarang gue lah, buat almarhum. Hal yang paling dibutuhkan atau kenangan Banyak ya orangnya itu yang udah ya, pokoknya apapun itu ya banyak kenangan lah. Jalan ayo kemana aja ayo, kalau beliau almarhum nggak ada bentrok, nggak ada barengan seperti apa acara gitu.
banget rindu. Ayo mau katanya. Apa kau ini nggak kemana-mana gitu kan, tapi kan bahasanya mumpung sehat nih gitu kan. Bahkan dia nggak mau nunjukin teman-teman sakit, nggak mau. Mumpung ada waktu nih, ayo gitu. Karena kita tahu Kopi nggak usah maksain dah, gitu kan. Enggak, orang Kopi sehat. Pernah kita waktu di berdua doang, jauh sama almarhum. Langsung, itu udah ngapa-ngapa, enggak kok. Kopi sehat, gitu. Udah kita beli obat warung, beli oksigen, udah gitu. Tuh kan orang Kopi sehat lagi, gitu. Terus juga sempat kemarin di Papua juga begitu, sempat kaget kan hawanya gitu kan, hawa sana. Enggak kok Kopi cuma batuk doang, udah minum obat. Itu nggak mau gitu kalau sakit. Nah, pasti itu dari grup ya, grup Paski sama grup Ngajar Lawak. Alhamdulillah sih cepat banget ya, cepat banget, nggak sampai 1 jam lah, karena meninggalnya kalau nggak salah itu jam 2-an ya, 2 lewat ya, langsung udah udah rame banget. Ya kita sih ya dibilang terkejut, ya pasti terkejut ya. Kita berharap kan di grup 2, grup Paski dan grup MPP selalu mendoakan almarhum, tapi memang begitu ngelihat kondisinya update setiap hari memang ya agak miris, tapi kita yakin insya Allah Allah kasih yang terbaik, dan yang terbaik adalah beliau dipanggil. Beliau tuh orangnya apa ya, senang banget sih ya, sangat nggak pernah nunjukin kalau dia sakit sih ya. Kalau kita ketemu di satu acara, ketemu ngumpul, ketemu silaturahim ya, terakhir justru kita kaget kalau almarhum tuh punya penyakit yang komplikasi ya, terutama di internisnya ya, jantung sampai ke paru-paru bahkan ke ginjal gitu ya, dan itu juga miris dengernya yang terakhirnya gitu. Ternyata beliau selama ini nutupin penyakitnya. Kita nyium dia. Ya kalau pelawak, emang pelawak kok begitu. Di depan mesti gembira, ya kan. Di dalam ya kita aja yang tahu. Yang tahu tuh cukup bini, anak-anak gitu. Kayak saya juga gitu. Ya kan? Iya. Jadi ya happy aja lah. Saya anggap sih yang namanya jihad itu kan bukan perang aja, membuat orang tertawa, membuat orang happy. Itu mudah-mudahan menjadi catatan indah bagi Allah aja. Amin. Kalau kita mau perang kagak bisa, debat kagak bisa, yang pengelawak kayak menghibur itu aja. Ya terakhir kita dapat ilmu yang sangat luar biasa gitu. Kita ketemu dengan UAS ya, Ustaz Abdul Somad, bahwa yang dibutuhkan memang bahwa seorang pendakwah itu nggak harus seorang ustadz kiai, bahwa semua orang, semua manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mendakwah, minimal dakwain keluarga kita sendiri lah ya, terutama di lingkungan kecil. Alhamdulillah sih umur kita akhir-akhir ya Komdak ya, Komedi Dakwah bersama kayak Uyat ya. Jadi kita bangga, kita senang ya, artinya udah cukup hijrah ya. Mudah-mudahan hijrahnya almarhum ya Allah terima. Mudah-mudahan juga membawa keberkahan buat orang-orang yang pernah didatengin, buat orang-orang yang pernah dikunjungin, yang merasa senang, yang merasa care, yang merasa bahagia atas kehadiran almarhum Murfi. Alhamdulillah udah banyak tadi pelawak-pelawak yang hadir ya. Ada Om Jarwo ya, ada Pak Detansen datang ya. Alhamdulillah semua datang, semua care sama Murfi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang terbaik ya bagi kita, dan ini adalah ibrah pelajaran bagi kita. Siapapun kita, tenar nggak tenar, kaya nggak kaya, akan mati. Intinya bagaimana kita hidup menjadi manfaat, bagaimana kita jadi komedian yang manfaat, tidak menjelek-jelekan orang, tidak menghujat orang, tidak menghujat bangsa sendiri, tidak menghujat agama sendiri, tapi menghibur ya orang lain. Itu kan dilakukan Murfi lewat dakwah. Insyaallah kita makanya kita mau pulang nih, mudah-mudahan besok kan habis subuh kita kembali ya, karena ini Murfi di Jakarta nih. Kalau kita orang kampung bang, Jakarta orang Betawi kan di pinggir kita bang ya. Di pinggir, jadi agak-agak kalau ke Jakarta agak itu ya, jadi di demokrasi
sebelum demokrasi ini terjadi, sekarang kita udah bikin parodinya tuh. Saya, Iwel, Mucle, Murphy, itu bikin. Dan Murphy memang faknya komedi gitu. Kalau saya kan selain komedi juga sinetron, ya kan, dagang beras, dagang soto, soto kaki. HP aja dah kita, ya kan. Jadi intinya sih ya biar manfaat lah, walaupun ketawa, ya kan, ketawa kita manfaat gitu. Amin. Mudah-mudahan kita datang besok. Kenang secara pribadi kenangannya cuma itu aja, ngeliat Murphy itu orang yang sangat care ya, nggak pernah susah lah ya, nggak pernah susah, selalu bilang Bang Modet, tinggal manggil bahasa anak gitu, Bang Haji gitu kan ya, artinya senang aja ngeliat punya teman kayak Bang Murphy ya, orang yang nggak pernah menunjukkan kesusahannya. Itu juga perlu kita contoh juga, terutama buat anak pribadi perlu dicontoh, karena kan kadang-kadang kita suka ngeluh gitu, padahal kan ngeluh itu nggak bagus gitu ya. Mudah-mudahan ini pelajaran yang dikasih Murphy buat kita semua, bahwa kita tidak harus menunjukkan kesusahan kita di depan orang banyak.